Di sini selamat yang puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ya. Yang tidak puasa ya semangat juga. Hari ini kita bakal masuk bab baru namanya genomik. Kalau misalnya teman-teman ingat minggu kemarin nih sempat sudah notice genomik ini yang akan kita bahas dengan 3 kawan yang lain, genomik, proteinomik sama metabonomik ya. Jadi dia akan dibahas per bab-bab sendiri gitu. Nah, genomik ini kita fokusnya akan bahas tentang apa aja? Pasti tentang struktur dari genom, kemudian akan belajar sentral dogma. Nah, sentral dogma ini yang kemarin sempat Miss bahas sedikit dari DNA, membentuk DNA yang baru, kemudian replikasi DNA, dan ada namanya DNA bermutasi. Gitu. Jadi DNA bermutasi itu berarti bisa aja susunan DNA-nya berubah, yang kemungkinan besar menimbulkan jenis DNA-nya tuh lain. Jadi biasanya kalau misalnya timbul penyakit tuh kanker, kemudian tumor dan lain sebagainya, itu sebenarnya terjadi karena DNA-nya itu bermutasi gitu. Oke. Ini yang sempat kemarin dibahas. Jadi di bioinformatik dan dan sistem biologi ada 3. Kalau genom ini berarti studi yang fokusnya akan belajar tentang genom. Proteinomik ini tentu akan berhubungan dengan protein, dan metabonomik ini tentang metabolisme gitu. Nah, di sini kita akan belajar dulu yang pertama. Apa itu genom? Ada yang tahu genom itu apa? Nah, ini ada nih. It's the complete set of genetic instruction that determine the traits. Jadi dia yang akan memberikan semua ciri-ciri dari kehidupan suatu organisme. Nah, genom ini yang kita kenal ada 3 yang akan mendasari. Yang pertama DNA. DNA ini yang akan membawa informasi genetik kita. Itu DNA. Kemudian gen ini yang diwarisi setengah. Kalau gen ini bisa dibilang kita mewarisinya 50-50 dari orang tua kita. Itu jadi misalnya 50, kalau kita 50% dari ibu, 50% dari ayah, misalnya seperti itu. Nah, kalau kromosom di sini terdiri dari 2 set dari 23 kromosom. Jadi untuk si genom ini kita akan kenal 3 DNA. Tadi yang mewarisi sifat, yang membawa informasi genetik, kemudian gen yang mewarisi sifat, kemudian kromosom ini adalah untaian panjang dari si DNA. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah untaian panjang dari si DNA gitu. Nah, kalau misalnya kita kenal, kemarin sempat dibahas nih ya, DNA. Nah, nih ya, bisa agak loncat dikit. Nah, ini dia. DNA ini bentuknya adalah untaian double helix. Nah, untaiannya ini disebut sebagai untaian polipeptida. Ini namanya untaian polipeptida. Nah, untaiannya ini itu dimulai dari 5 aksen sampai 3 aksen. Kalau 5 berarti akan berhenti di 3. Kalau 3 aksen akan berhenti di 5. Gitu ya. Jadi DNA ini adalah yang membawa informasi genetik. Dia adalah bentuknya double helix, untaian polipeptida. Untaiannya itu dari 5 aksen sampai 3 aksen. Nah, mereka ini kan berpasang-pasangan seperti ini. Oke, pasangannya ini dari yang namanya basa nitrogen. Pasangan basa nitrogen. Jadi basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya apa aja? Nah, ini kita maju lagi ke depan.
Nah ini ya, ada 4. Yang pertama adenin A, guanin G, timin T, sitosin C. Nah ini di DNA dia pasangan basa nitrogen adenin, guanin, timin, dan juga sitosin. Nah si DNA ini kalau kalian lihat dari gambarnya, ini diameternya 20A. Ada yang tahu 20A itu apa? Berarti 20A. Ada yang tahu nggak A itu apa, satuan apa? Ampere. Kalau M kan meter. Kalau misalnya M berarti nanometer. Kalau mm kan milimeter. Kalau A apa? A-nya atasnya ada bulatannya. Kalian pernah tahu siapa orang yang pertama kali meminjakkan kakinya di bulan? Enggak. Nah, 20 Armstrong. Berapa kira-kira? 10 pangkat berapa? Berapa? 20 pangkat 10. 20 kali 10 pangkat min 10. Oke, sangat kecil banget ya. Nah, ini adalah diameter dari si DNA. Kemudian satu pasangan, mereka berpasangan dengan pasangan yang lain, ini ada jaraknya. Jaraknya ini 0,34 nanometer. Jadi dari basa nitrogen pasangan basa nitrogen 1 dengan yang lain berjarak 0,34 nanometer. Jadi jaraknya misalnya adenin kan pasangannya sama timin, kemudian guanin sama sitosin. Mereka ini jaraknya 0,34 nanometer. Nanometer itu berapa? 0,34 kali 10 pangkat min 9. Kecil banget ya. Nah itu untuk si jarak dari satu basa dengan basa yang lain yang berpasangan. Kemudian dalam ini satu kali mereka ada utayannya ini ke yang lain segini dan segini ya. Ini ada jaraknya juga. Nah ini jaraknya 3,4 nanometer. Jaraknya 3,4 nanometer. Nah, ini teori dari biologinya ya. Jadi DNA ini dia tersusun dari utayan double helix, berarti dari 5 aksen sampai 3 aksen, 3 aksen sampai 5 aksen. Kemudian dia itu terdiri dari pasangan basa nitrogen, adenin, guanin, timin, dan juga sitosin. Kemudian si DNA ini punya diameter 20 kali 10 pangkat min 10 meter. Dan jarak antara pasangan ke pasangan yang lain itu 0,34 kali 10 pangkat min 9 meter. Kemudian jarak dari satu kali utayannya itu 3,4 nanometer atau 3,4 kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, itu untuk teori dari si DNA-nya. Gitu. Sampai sini aman? Dan nanti ini nggak usah dihafalin ya jarak-jaraknya berapa gitu, karena ini nggak mungkin nanyain waktu di ujian juga gitu. Tapi sebagai informasi ke teman-teman, oh kalau misalnya DNA kurang lebih seperti ini dan kecilnya seperti itu gitu. Nah kemudian DNA ini kan tadi Miss bilang ada
5 aksen sampai 3 aksen, kemudian 3 aksen sampai 5 aksen. Nah, itu fungsinya dan bedanya apa sih? Nah, 5 aksen biasanya tulisnya gini, sampai 3 aksen dan 3 aksen sampai 5 aksen. Nah, mereka punya fungsinya masing-masing, ya. Kalau DNA punya 5 aksen, 3 aksen, 3 aksen, 5 aksen, berarti RNA itu juga punya 5 aksen, 3 aksen, 3 aksen, 5 aksen. Kurang lebih seperti ini, tapi RNA nanti kan untuk ke asam amino ya. Si DNA ini yang 5 aksen sampai 3 aksen disebutnya sebagai sense atau coding. Sense atau coding atau anti-template. Nah, maksudnya apa? Si ini 5 aksen sampai 3 aksen inilah yang nanti kita gunakan untuk mencetak asam amino atau protein. Ini digunakan untuk mencetak asam amino atau protein. Nah, berarti 5 aksen ini nanti yang akan diturunkan ke RNA 5 aksen, 3 aksen. Dan nanti RNA 5 aksen, 3 aksen ini yang akan digunakan untuk cetak asam amino. Oke. Nah, kalau misalnya 5 aksen sampai 3 aksen ini adalah sense coding, berarti 3 aksen sampai 5 aksen ini disebut sebagai anti-sense atau non-coding atau template. Nah, ini fungsinya dia yang hanya akan membawa sifatnya aja. Membawa informasi genetik. Nanti akan diinformasikan ke tRNA. Berarti transfer RNA. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk ke RNA itu juga sama. 5 aksen sampai 3 aksen juga disebutnya sebagai sense. Nanti di sini sebagai mRNA. Oke, dan di sini ada tRNA. Nah, mRNA ini berarti message RNA. tRNA ini berarti transfer. Nah, ini message berarti yang membawa pesan untuk asam amino. Sedangkan yang T ini hanya transfer informasi genetik aja. Jadi DNA ada pasangan 5 aksen dan 3 aksen. RNA juga seperti itu, ada 5 aksen dan 3 aksen. Nah, nanti yang akan kita cetak di asam amino itu adalah yang mRNA, gitu kan? Karena misalnya contohnya yang di sini, jadi kalau nanti menuliskan uraian DNA akan selalu tambahkan di depannya 5 aksen sama 3 aksen. Nah, ini untuk menandakan nanti mana yang akan kalian deskripsikan ke mRNA. Misalnya ini 5 aksen dari T, G, C, A, C, C, T. Misalnya ini aja. Dia 3 aksen. Nah, kalau misalnya kalian cuma dapat ini aja, DNA 5 aksen sampai dengan 3 aksen TG, CA, CCT, berarti kalau ditanya 3 aksen sampai 5 aksennya, pasti kalian bisa menjawab dengan pasangannya apa. T itu pasangannya A, G pasangannya C, C pasangannya G, A pasangannya T, C pasangannya G, A, gitu ya. Jadi dengan satu uraian ini kalian bisa dapat si DNA 3 aksen sampai 5 aksen. Nah, kalau pertanyaannya dari DNA 5 aksen sampai 3 aksen suruh cari asam amino, nah pasti kalian harus mau gak mau melewati RNA dulu.
Nah, berarti dari DNA cari RNA-nya. RNA-nya juga terdiri dari 5 aksen sampai 3 aksen dan 3 aksen sampai 5 aksen. Karena yang kita akan deskripsikan ke asam amino itu hanya yang 5 aksen sampai 3 aksen, sebenarnya teman-teman nggak perlu cari si RNA 3 aksen sampai 5 aksennya. Nah, strateginya berarti kan kalau RNA kemarin semua timin berubah jadi urasil. Berarti karena DNA 5 aksen ke 3 aksen akan menjadi RNA 5 aksen 3 aksen, berarti semua T berubah jadi U. Berarti di sini U, G, C, A, C, C, U. Gitu ya. Kemudian dari sini nanti tinggal kita deskripsikan si asam aminonya. Seperti itu. Sampai sini aman teman-teman? Oke, mungkin Miss kasih contoh dulu kali ya. Iya, tadi mengerti salah sendiri. Iya. Susah banget. Nah, jadi saya nggak sih bayi api ya. Oke, ada 2 soal. Yang pertama, DNA 5 aksen sampai 3 aksen. Kemudian ada DNA 3 aksen sampai 5 aksen. Diminta untuk menentukan RNA 5 aksen sampai 3 aksen. Bisa teman-teman coba dulu ya. Silakan. Kita hari ini belum merubah ke asam amino. Nanti minggu depan, besok kita merubah ke asam amino. Yang penting sampai ke RNA-nya dulu. Silakan. Sambil jangan lupa attendance ya. Berbagi istri guys.
What I want video. So I have no risk. Thus I make game for iPhone. Ya udah, unless semua bayar dulu. Itu dua soal yang beda ya. Nomor 1 sama nomor 2 ya. Kan beda ininya. Ini nomor 1 maksudnya. Berarti kalian harus cari pasangannya dulu. Terus yang nomor 2. Jadi ada 2 soal. Ini bukan pasangan ya. Kenapa nggak bisa digitalisasi? Oh iya. Nggak bisa. Bikin aplikasi AI baru, chat-chat variasi. Kamu bikin Scorpio, aku Scorpio soalnya. Ya kamu bikin ya. Apa ini? Zaman itu kan satu kan benar ada soal. Itu dari pasar. Tahu lah saya. Soalnya kan dia yang atas sama bawah ini yang berbeda. kamu sudah nyari ini mas, Pakai ini besok. Ini loh, 3 integritas, 2 FPI. Ini katanya kalau ada soal, memang satu soal ada 2 data. Ini kan token 53 ini dari 2 soal. Gimana jawabannya dua? Oke, kita bahas ya. Supaya teman-teman gak bingung, kalau pasangan nanti kalian kasih tanda gini aja. Misalnya nomor 1 nih, DNA-nya kan 5 aksen, A, G, C, T, A, G, 3 aksen. Nah, ini berarti DNA 5 aksen sampai 3 aksen.
karena pertanyaannya RNA 5 aksen sampai 3 aksen, sebenarnya kalian nggak perlu cari pasangannya kan? Berarti tinggal aja cari RNA 5 aksen sampai 3 aksen dengan merubah T-nya jadi U. Berarti A, G, C, U, A, G. Oke? Karena pertanyaannya RNA 5 aksen sampai 3 aksen. Tapi kalau misalnya ditanya pasangannya juga atau DNA 3 aksen sampai 5 aksennya, berarti harus cari pasangannya. A pasangannya T, A pasangannya T, G pasangannya C, C pasangannya G, T pasangannya A, T pasangannya A pasangannya T, G pasangannya C. Oke, karena ini pertanyaannya RNA 5 aksen sampai 3 aksen, ini boleh dikerjakan langsung dengan merubah T menjadi U. Ingat, di RNA oke, timin berubah jadi urasil. Oke. Nah, yang kedua ini treatmentnya beda karena nggak bisa langsung kita ubah timinnya jadi urasil. Jadi harus dicari pasangannya dulu. Berarti DNA 3 aksen sampai 5 aksen dari T, G, C, A, C, G, G. Berarti kita cari 5 aksennya dulu. 5 aksennya berarti pasangannya T adalah A, C, G, T, G, C, C. Oke. Kalau sudah dapat 5 aksen sampai 3 aksen, baru bisa cari RNA 5 aksen 3 aksen. T-nya diubah jadi U. Lainnya ditulis lagi A, C, G, U, G, C, C. Oke, sampai sini aman? Oke, lagi berarti. Soal 1, soal 2, soal 3 sekarang. DNA 5 aksen A, T, G, C, G, G, A, C, T. Oke. Oke, silahkan cari RNA 5 aksen sampai 3 aksennya. Boleh silahkan dicoba guys. Nomor 3 sama nomor 4. Biar tambah paham. T jadi A, G jadi C, C jadi G. Kita tinggal nulis Ya berarti RNA tinggal kopas soal nomor 3 itu. Jadi RNA nomor 3 tinggal kopas soal ini sama soal A, C, G, C, G, A, C, T. Ya kan? Oh enggak, T-nya kan jadi U. RNA nomor 3. Kan akan jadi T dong. T jadi T tulisnya sebagai C. soalnya deh ya. A, T, D, Kalau bisa T. Jadi bisa 5 aja jadi. santai tuh. Konsisten nilainya sama persis.
Lagi TN jadi UKP sebelum sana AC ini sama C tapi T Oh iya betul. Di situ ya. tapi sing ning oh betul yang dia juga kita mati kayu juga tes juga orang tapi orang ambil sekolah di kelima itu ngambil sekata Oh, itu apa? Mau 53. iya kan yang ngambil di masih 53 di arena 53 ditanyakan arena 53 jadi kita ambil 53 emang kita penting ya emang kita penting ya mana ini bikin Jeremy kerja terus seru ya Oke. Sudah selesai? nggak ada Oke, kita coba yang nomor 3. Nah, karena dia udah 5 aksen sampai 3 aksen, berarti RNA 5 aksen, semua T-nya kita ubah jadi U, sehingga hasilnya A, U, G, C, G, G, A, C, U 3 aksen. Ini untuk yang RNA 5 aksen, 3 aksen. Nah, untuk yang nomor 4 berarti kita harus cari 5 aksennya dulu. Di sini berarti pasangannya T, A, pasangannya TA, G pasangannya C pasangannya G pasangannya C, A pasangannya T pasangannya A, G pasangannya C pasangannya G. Baru kita cari RNA 5 aksen sampai 3 aksen. Kita ubah T-nya jadi urasil. Berarti A, C, G, C, U, A, G, G. Oke, sampai sini aman? Aman, oke. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, dari si DNA ini kita akan kenal yang namanya central dogma. Nah, central dogma ini kemarin sempat Miss bahas, ada 3 komponen. Pertama ada replikasi. Replikasi ini dari DNA membentuk DNA yang baru. Kemudian ada transkripsi. Nah, transkripsi ini yang sudah kita lakukan, merubah DNA untuk menjadi RNA, ya. Merubah DNA menjadi RNA ini berarti proses transkripsi. Kemudian dari RNA menjadi protein itu adalah translasi. Itu. Nah, untuk si replikasi itu ada beberapa jenis, ya. DNA replikasi. Ada 3 jenis replikasi DNA. Yang pertama ada konservatif, kedua dispersif, ketiga ada semi konservatif. Nah, ini untuk yang semi konservatif, ini misalnya semua kita induknya atau awalnya itu warnanya semuanya orange dari utayan dari si DNA-nya. Nah, kalau semi konservatif untuk generasi yang pertama dia akan kombinasi dari DNA dari orang tua dan juga DNA yang baru warna
warna si biru. Itu untuk first generation atau generasi yang pertama. Kalau misalnya yang konservatif itu berarti misalnya dari orang tuanya itu warnanya pink semua. Untuk generasi pertama ada satu yang 100% mewarisi sifat dari orang tuanya dan ada satu yang dia adalah baru DNA-nya. Itu adalah konservatif. Nah, berarti tadi yang semi itu adalah kombinasi dari yang lama dengan yang baru. Kalau misalnya konservatif itu ada satu full yang lama dan ada satu full yang baru. Sedangkan untuk yang dispersif itu adalah kombinasinya. Jadi dalam satu untayan DNA itu kombinasi dari DNA yang lama dan juga DNA yang baru. Nah, itu akan berlangsung untuk generasi-generasi yang selanjutnya. Ya, ulangi, untuk yang semi konservatif berarti nanti dia ada kombinasi 50-50 dari DNA lama dan juga DNA yang baru. Itu ya, jadi misalnya untayan DNA-nya ada 2, berarti 1 DNA yang lama, 1 DNA yang baru. Itu untuk si semi konservatif. Kalau misalnya yang konservatif itu dia ada yang 100% pakai DNA yang lama dan ada yang 100% pakai DNA yang baru. Kemudian untuk yang dispersif itu dari DNA-nya dalam satu untayan DNA dia 50% pakai yang lama dan 50% pakai yang baru. Jadi mix. Itu untuk proses yang namanya DNA replikasi. Gitu ya. Nah, prosesnya seperti apa? Gambarnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi awalnya DNA ini kan 2 untayannya. Jadi basa nitrogen C, G, T, A, C, G. Ini mereka sedang bergandengan si basa nitrogennya. Kemudian dengan enzim mereka akan dipecah seperti ini jadi 2 gitu. Setelah dipecah jadi 2, misalnya dia awalnya T, G, A, T gitu kan. Kemudian berpasangan dengan A dan lain sebagainya. Nanti dengan enzim tersebut dia akan menginputkan pasangannya. Misalnya T ini harusnya berpasangan dengan A, berarti akan muncul basa nitrogen A include. Jadi dia akan nambahkan basa nitrogen si A. Kemudian G misalnya pasangannya dengan C, dia akan menambahkan. A pasangannya dengan T juga akan menambahkan. Jadi dia yang awalnya 1 untayannya akan dipecah menjadi 2 untayan. Kemudian dari 2 untayan ini mereka akan jadi 2 untayan yang baru. Nah, seperti ini. Awalnya 1, kemudian dipecah jadi 2. Nah, dalam proses replikasi nanti dia basa nitrogen yang sendirian-sendirian tadi akan diinputkan oleh basa nitrogen yang baru, seperti itu. Nah, ini adalah proses dari replikasi gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya DNA bermutasi. Ada yang tahu bermutasi artinya apa? Berubah. Nah, DNA bermutasi ini ada kurang lebih 1, 2, 3. Yang pertama, missense mutation. Nah, missense mutation ini berarti kalau misalnya kalian menambahkan atau mengurangkan si basa nitrogen ini, dia nggak akan mempengaruhi si asam amino. Ini ya, asam amino kan terdiri dari 3 basa nitrogen. 3 basa nitrogen, misalnya A, U, G, misalnya kayak gitu kan, atau yang lainnya. Si asam amino itu terdiri dari 3 basa nitrogen. Kalau missense mutation, ketika kalian tambahkan atau kalian kurangkan si basa nitrogennya, itu nggak akan mempengaruhi perubahan dari si basa nitrogennya. Itu yang pertama. Kemudian kalau nonsense mutation, dia itu tidak juga akan mempengaruhi urutan si basa nitrogennya, gitu ya. Jadi misalnya missense ini mungkin akan berubah-berubah basa nitrogennya. Jadi misalnya TGCA bisa aja berubah, tapi basa nitrogennya nggak akan berubah. Jadi intinya si keduanya, missense maupun nonsense ini nggak akan merubah si struktur dari asam aminonya atau si proteinnya. Sedangkan kalau friendship mutation, dia itu otomatis akan merubah si DNA dan juga akan merubah si asam aminonya. Apa yang terjadi kalau misalnya itu berubah-berubah semua? Ya,
Nih contohnya, kalau DNA-nya bermutasi secara berlebihan dari yang normal, dia akan terjadi loss of gains expression control. Jadi akan bisa menyebabkan tumor atau cancer. Jadi tidak terkontrolnya pertumbuhan dari si DNA seperti itu. Nah contohnya, nah ini dia. Yang pertama misalnya awalnya dia mana ini? TACT-GAA-CGGAT-GCC, kemudian di add A di basa nitrogen keempat misalnya gitu. Jadi dia ditambahin gitu kan. Otomatis setelah ditambahin, urutan dari basa nitrogennya kan akan berubah semua ke belakang. Basa nitrogennya berubah, apakah dia akan mempengaruhi dari si asam aminonya? Kalau iya, berarti dia akan menyebabkan DNA-nya bermutasi. Kalau enggak, dia enggak akan bermutasi gitu. Jadi ini kalau misalnya berubah, ini misalnya yang lama, methyl-slileu-argin. Nah ini ternyata dia berubah, berarti ini DNA-nya bermutasi seperti itu. Oke, sampai sini aman? Aman. Oke. Kita kasih contoh. Miss enaknya ngetik aja bentar. Ini dari A, C, A, C, G, A, G, C, T, A, C, T. Yang dari apa? Apakah ada? Ya terus ya. Jika jernih kalau yang aneh itu kan karena oke. Kamu misal kamu nggak bisa nyari kan ya kan aktif terus jadi kalau kamu Ini udah di luar nanti kalau kamu tinggal pakai sensor kan sebelum bensin lapangan apa kepikirannya gitu kayak ini sih kayak apa misi misalkan dia
Dimensi lapangan sama. Tapi kalau sensor Santai toh? apa tanah dari pakai 1,5 juta. Sensor tanah sama sensor zat Oke. Satu soal nih boleh. Sorry, 4 soal teman-teman. Jadi dari satu urutan basa nitrogen seperti ini ada banyak yang bisa dijadikan soalnya. Pertama, kalian diminta tentukan DNA 3 aksen sampai 5 aksen, sama seperti yang di papan tulis tadi kita kerjakan. Yang kedua, tentukan RNA 5 aksen sampai dengan 3 aksen. Berarti harus tinggal diubah aja T-nya jadi U. Kemudian yang ketiga, jika ditambahkan basa nitrogen T setelah basa nitrogen keempat, berarti kalian hitung 1, 2, 3, 4. Berarti setelah keempat itu setelah G ya, itu ditambahin T. Tentukan urutannya seperti apa. Kemudian jika basa nitrogen ke-9 dan ke-10, tinggal dihitung dari depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti TC dihilangkan, tentukan urutan RNA 5 aksen dan 3 aksen. Oke, boleh dicoba dulu. Nanti kita spin 4 orang ya berarti ya. Setelah sekian lama. Katanya Jeremy mau semuanya. Sampai dengan. Jadi ini kalau Miss nulisnya 3 aksen, SD 5 aksen, berarti kalian nyari satu ini. Berarti ini dari 3 aksen sampai 5 aksen gitu. Oh, enggak. Dua. Yang nomor 3 kita akan spin 4 orang. Nomor 1 Nomor 3 tambah ini. Mereka mau tinggal orangnya. Bahasa itu sih. Kita tambahkan bahasa itu. Jadi tambahkan bahasa itu setelah bahasa itu keempat G tentukan urutan ditambah tinggal G T T. Oh ya, Jeremy sepuh nggak? Jeremy sepuh nggak? Sepuh. Ulangi lagi. Bukan Jeremy loh. Tadi kan panasnya, bedanya Masalah jawabannya apa sih? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Apa sih?
Jer, buka Aquarius, Jer. Aquarius. Setiap ya. Bisa. Ya, tapi paling ini nitrogennya sampai 30. Kayak aku Data nitrogennya 30. Tulismu yang panjang berarti. Tapi Berarti ya saya kan diksi kan umur 28 apa dari semuanya materialis. Semua pasti rilis. Oh iya, betul. Tadi kondisinya apa ya? If RNA. Oh iya. Pakai batas. Soalnya yang sebenarnya mau pakai nomor 3 kan nomor ke 9 yang dia udah ke 10 Real. What else? Yes. Ya, itu sudah jadi video. Bisa itu. malas menyakitkan mendingan Terus yang lain tidak kunci. Boy, Berarti pokoknya aku tanya kenapa pas nonton baru di kok ini. ini sama iya Sumpah. Ke semua? Kakiku ini dikit semua sampai Jadi aku masih nyokot gitu sih. Iya baik. Kita ikut kiri. Tak tahu, tak tahu. Tak tahu. Itu latih model pada diri. Ya kasihan. Ya beri.
Yang mau volunteer boleh. Jadi mau Miss. Nomor berapa aja yang mau divolunteerin? Jadi mau keempat. Yang satu dulu. Ya sudah, terlalu banyak, kita spin aja. Oh, di musiknya? Oke, Stephen Camille, nomor 2 ya. Bisa nggak suaranya dihilangin? Terlalu dangdut. Kita spin nomor 3 ya. Dan nomor 3 jika ada T di ruang video. Please lah, janganlah. Oke. Oke, Maxi nomor 3. Kita satu lagi. Terakhir nomor 4. Kayaknya online ya. Atasnya Oh, enggak ada. Kita bikin lagi aja ya. atasnya Sebenarnya warna apa orang itu? Aduh, enggak. Jonathan, Oke, Jonathan Adria. Ya udah tuh. Nah, silakan. Tumben lo yang ini. Tidak lengkap. Kan ini kan sistemnya diserang, tapi kan banyak kali jadi diserang ya kita tahu. Apa sih dia? Tapi tagihan bisa ditarik.
Jadi kayak kamu tiba-tiba debat tapi lebih seringnya langsung nyerang kepala. Kali kalau kamu sekarang kayak gini kamu harus tapi belum pernah ada serangan gitu, baru testing tapi takut soalnya serangan-serangan tapi takut-takutin tuh problem kan di Cina sama di Arab itu aja standarisasinya Oke, kita bahas dulu. Aduh, tinggi banget. Tentukan DNA 3 aksen sampai dengan 5 aksen. Berarti T, T, A, C, A, C, G, A, A, G, C, T, A, A, C, T. Oke, benar. RNA-nya berarti tinggal diubah U, A, A, U, G, U, G, C, U, U, C, G, A, U, U, G, A. Oke. Jika ditambahkan basa nitrogen T setelah basa nitrogen keempat. 1, 2, 3. Ini ya berarti tentukan urutan DNA 3 aksen sampai dengan 5 aksen. T pasangannya itu A, berarti di sini tinggal A aja ya. Ini tinggal ditambahin A lagi. Oke. Jika basa nitrogen ke-9 dan 10 dihilangkan. 1, 2, 3, 4. Berarti TC. TC-nya hilang. Berarti tentukan urutan RNA 5 aksen sampai 3 aksen. Oke, ini UGU, GCU, UC-nya hilang ya, berarti tinggal GA, UU, GA. Oke, yang lainnya gimana teman-teman? Aman? Aman. Oke, kalau aman berarti ada lagi. Silakan dicoba. Nah, ini beda, udahan. Ini basa nitrogennya sama, soalnya tentukan DNA, RNA jika ditambahkan basa nitrogen A setelah basa nitrogen keempat. Tentukan DNA-nya, terus basa nitrogen ke-10 dan 11 dihilangkan. Tentukan urutan RNA-nya. Kita spin 4 orang lagi.
dari pertama bikin Qbility terus. Aku selalu tuh apa namanya ke kemarin kan ke Superindo tuh aku Sambil Miss bantu attendance-nya ya. Albert Wesley Dian. Gregorius Adrianus Yono. IGD Arya. Joseph Christian. Sebentar. Kamu minggu lalu yang ban yang bocor bukan ya? Oh iya. Tapi kamu ikut telat kan? Karena ban temen bocor. Udah 2 kali loh telatnya loh. Nanti kalau bantu bocor beneran gimana? Iya ya, kalau besok Jumat Joseph telat dia suruh joget gaipong di depan ya. Oke, besok kita kelas 15.20 loh. Kalau kamu telat, kamu jaipongan nanti. Muhammad Farel Anzaki. ke Bandung nih. Oh, ke Bandung. Ada agenda? Ada urusan keluarga. Oh, oke. Saung nggak masuk. Shaula Yerikolim. Oke, berarti yang nggak masuk Arya, Muhammad Farel Anzaki, Rizky, Saung, Shaula. Sudah selesai? Belum. Oleh kita baru mulai soal. Kita spin 4 orang. Nomor 1 yang ngerjain. Iya, iya kan sama sih. Ya ini nggak usah aja. Maksudnya sama aja bocornya. Maksudnya sama. Dia Nah, Daria, nomor 1 siang apa? Nomor 2 yang ngerjakan. Sama ya, sama kayak yang berbeda kasus. Orang. Tipis banget, Yeriko. Nomor 3 yang ngerjakan. dua orang kiri.
Siapa nomor 3? Gregory aja ya. Yeah, let's go. Satunya? Gregory Adrianus. Kemudian yang nomor 4. Ya, tetap bahan. Yang keempat. Lawrence online. Kita skip ya Lawrence ya. Dari klaim berapa nih? Iya, oke. Iya, nggak masuk juga nih. Nah, kita spin lagi. Semoga kali ini ada orangnya. Siapa nomor 4? Dionisius. Enggak. Auza. Pas banget atasnya. Yudhistira masa Yudhistira udah ya. Oke, gantian dulu spidolin. Mesin dia Nanti kayak dibahas sama Pak lampunya. Tapi apa? Gini-gini. Tapi ini teman
Oke, kita bahas ya. Tentukan DNA 3 aksen sampai 5 aksen. Berarti A, G, C, A, C, G, C, A, T, G, G, C, T, A, C, T, C, A, G. Benar. RNA 5 aksen sampai dengan 3 aksen. U, GC, GUA, CC, GAU, GA, GUC. Oke. Jika ditambahkan basa nitrogen A setelah basa nitrogen keempat, tentukan urutan DNA-nya. Oke. 1, 2, 3, 4. G. Tuh, T, G, C, G. A-nya di mana? Sebentar. Yang nomor 3, kamu tambahin di mana? Ditambahin ke 4 kan? T, G, C, G. Ini double ya? Ini apa? Oke. Enggak. Berarti tambahannya ini. Yang lainnya sama harusnya. A, C, G, C. A, T, G, G, C, T, A, C, T, C, A, G. Oke, benar. Yang nomor 4, basa nitrogen ke-10 dan 11 AT-nya dihilangkan. Berarti urutan RNA-nya. Oke. T, G, C, G, T, A, C, C, G, G, A, G, T, C. Oke. U, G, C, G, U, A, C, C, G, G, A, G, U, C. Oke, benar. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Oke, jadi untuk materi genomik kurang lebih seperti ini ya. Jadi dasarnya teman-teman bisa merubah dari DNA ke RNA. Jangan lupa setiap awal harus ditulis aksennya dari mana ke mana. Jadi 5 aksen sampai 3 aksen karena itu akan menentukan hasilnya seperti apa. Jadi ini harusnya ditambahkan 5 aksen. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu besok ya jam 3 sore. Nah, nanti setelah ini mungkin Yudi sama Maxi nanti kita diskusi dulu ya, karena kalian ada jadwal ngasih kan kalau nggak salah. Oke, jadi untuk teman-teman